Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, ulama menyatakan bahwa kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran kurang lebih menduduki hampir sepertiga dari isi Al-Quran. Kisah-kisah itu ada maksud dan tujuan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, bahwa kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu adalah ibratun. Abara, ada kata ma'bar, itu artinya jembatan, berarti sesuatu yang harus bisa menjembatani kita antara peristiwa yang terjadi dengan masa kita saat ini. Namun Al-Quran menggariskan, menegaskan bahwa kisah-kisah tersebut maka hadisan yuftara, bukan sesuatu yang diada-adakan, bukan kisah-kisah hayalan, tapi sesuatu yang benar-benar terjadi, dan sesuatu yang terjadi itu harus mampu menjawab tasdiqal ladzi baina yadayhi, yang sebagaimana Al-Quran merupakan pembenar dari kitab-kitab sebelumnya, maka kisah itu pun harus bisa mengoreksi kekeliruan-kekeliruan hidup yang kita jalani saat ini. Kalau mau tahu seberapa pengaruh kisah itu terhadap diri kita, apakah kehidupan kita benar sudah sesuai dengan kisah yang ada dalam Al-Quran, atau ternyata yang ada, yang terpatri dalam akal kita, yang terpatri dalam cita-cita kita, ternyata bukan dari kisah-kisah dalam Al-Quran. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, apakah kita termasuk orang-orang yang dalam hidup ini cita-citanya di masa tua nanti akan duduk santai karena uangnya melimpah, kemudian rumah juga megah, kemudian kendaraan berjajar, lalu kita duduk santai menikmati masa tua? Apakah itu cita-cita kita? Atau kita ingin seperti Khalid bin Zaid yang terkenal dengan Abu Ayyub Al-Ansari, yang kuburannya lahir di Madinah, menjadi sahabat Nabi setelah ikut Bai'ah Aqabah yang kedua, lalu kemudian berjuang bersama Islam terus menerus, bahkan beliau mengikuti Ali, kemudian nanti mengikuti Muawiyah, dan beliau sampai ke Konstantinopel dengan dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah, yang dalam hal ini nanti kita tahu bahwa inspirasi terbesar seorang Muhammad Al-Fatih adalah melihat kuburan Abu Ayyub Al-Ansari yang jauh dari Madinah datang untuk menaklukkan Konstantinopel. Masa tua yang indah yang digambarkan dengan kisah Abu Ayyub Al-Ansari adalah ketika berkecamuk perang yang melawan Romawi di situ, lalu ternyata beliau yang berumur 80 tahun sudah sakit, kemudian datang Yazid bertanya kepada beliau dengan kata-kata, apa yang harus kami lakukan, pesan Anda apa? Nanti kalau saya meninggal dunia jangan langsung dikuburkan, tapi mayat saya harus ikut dibawa sampai di mana pasukanmu bisa menembus musuh, maka disitulah nanti aku dikuburkan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, cita-cita kita yang tadi itu datang dari Al-Quran atau dari film-film? Kalau ditanya anak-anak muda hari ini, apakah mau 31 tahun memiliki sebuah jet atau mau menjadi apa? Lebih senang dengan memiliki limpahan harta atau mau menjadi pemuda yang dikatakan oleh
Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan, Zatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Keberadaan seorang pemuda demi Allah dengan adanya keilmuan dan ketakwaan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, ternyata jujur kita, sepertiga Al-Quran kisah itu belum terpatri dalam diri kita, dan barangkali juga belum terpatri kepada anak keturunan kita. Nasihat kita akan tenang anak kita kalau dia dalam kehidupannya mungkin punya mobil yang hebat, punya kehidupan, bukan tidak penting, tetapi jangan sampai anak kita tidak tahu bahwa di dalam Al-Quran kisah-kisahnya tidak ada kisah tenang-tenang dan santai-santai. Kalau Rasulullah mau dengan 1/5 harta rampasan perang bagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanah mana yang tidak akan bisa dibeli oleh Rasulullah, rumah mana yang tidak akan bisa dibeli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah suri tauladan kita sangat paham, hidup di dunia ini bukan untuk santai-santai, hidup di dunia ini bukan untuk tenang-tenang, tapi ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat berjuang, yang perjuangannya bukan untuk tempat tidur, karena kita semua tahu ternyata sehebat-hebatnya dunia yang akan kita kejar ini bukan tempat tinggal, tapi tempat kita meninggal. Disinilah kita akan dikubur. Seburuk-buruknya kalian tidak ingat akhirat, seburuk-buruknya persiapan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi disitulah tempat tinggal kita, karena kita pasti akan datang menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Artinya kita sampai saat ini sudahkah menggunakan akal kita untuk berpikir hidup kita di dunia ini mau apa? Jamaah Jum'ah rahimakumullah, karena kita tidak punya cita-cita yang besar. Seorang Abu Ayyub Al-Ansari yang punya cita-cita besar, karena memahami hadis siapa ya yang akan dikubur di bawah benteng itu juga termasuk orang yang hebat, maka itu cita-cita besar yang dimiliki oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Tidak seperti kita, cita-citanya ingin tidur tenang, nyaman di dunia ini, sampai kita tidak berpikir bahwa akhirat kita mau apa. Sehingga jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita terus-menerus menyerah dengan keadaan. Padahal seorang mukmin, sekali lagi seorang mukmin, dari kisah-kisah sahabat Nabi, maka dia tidak akan menyerah dengan keadaan itu. Walaupun mungkin yang dinamakan kemenangan itu adalah kemenangan yang diraih sampai kita mendapatkan derajat tinggi di dunia dan di akhirat, tapi seorang yang memahami kehidupan ini, dia akan terus-menerus menjadi tinggi di akhirat kalau cita-cita tinggi di dunia belum dia dapatkan. Karena itu jamaah Jum'ah rahimakumullah, masihkah kita punya waktu untuk masih ribut apakah sholat dalam keadaan corona jarang-jarang atau rapat? Masihkah kita masih ribut apakah sah tidak sah bahwa kita sholat dengan menggunakan masker? Terlalu kerdil kita bahwa kisah di dalam Al-Quran yang sekian banyaknya tidak pernah kita install dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang kaum muslimin yang kalau kita mengerti saja kisah tentang Adam dan bagaimana iblis, maka kita akan tahu bagaimana kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaqad karamna bani Adam, dan sungguh semua kita yang di sini adalah telah lebih mulia dari malaikat. Tetapi kita masih banyak yang takut dengan jin. Jin itu derajatnya di bawah malaikat, saking tidak fahamnya diri kita. Karena itu jamaah Jum'ah rahimakumullah, sempatkan waktu, jangan banyak berdebat masalah-masalah yang tidak penting. Bahkan saat ini karena berdebat masalah mengikuti Quran dan Sunnah saja bisa berdebat. Padahal kalau kita mau belajar dari sejarah, ini belajar dari sejarah lagi sebagai penutup, siapa yang paling sama persis dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bertingkah laku, salah satunya semua sahabat sepakat adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu mencontoh ittiba Nabi, bukan hanya dari syariatnya, termasuk kebiasaan Nabi. Kalau beliau membawa unta lewat di satu jalan dan di jalan itu Rasulullah putar 2 kali, maka dia akan putar 2 kali.
Kalau di tempat itu Rasulullah berhenti lalu melakukan sholat, dia akan berhenti dan melakukan sholat di situ. Kalau Rasulullah buang hajat di tempat itu, dia buang hajat walaupun mungkin dirinya tidak merasa mau buang hajat. Dia berusaha sama persis dengan Rasulullah. Tapi adakah permasalahan yang ditimbulkan oleh Abdullah bin Umar? Sama sekali tidak ada permasalahan yang ditimbulkan. Kenapa? Abdullah bin Umar yang sudah bisa menjalankan ittiba Nabi sampai plek seperti itu, tidak pernah mengklaim aku ini yang paling lebih sama seperti Nabi, aku ini yang sesuai dengan sunnah dan Al-Quran. Tapi hari ini seberapa dimiripnya dengan sahabat itu, lalu tiba-tiba saling mengklaim dia yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, akhirnya ribut. Padahal sekali lagi malulah kita kalau kita mau berkaca kepada sejarah, yang sejarah itu salah satu fungsinya adalah tasdiqum baina yadai, harus dikoreksi bagi kita apakah kita sudah benar-benar seperti yang diinginkan oleh Rasulullah dan sahabat, atau kita sebenarnya sedang berdiskusi tentang hadis sahih yang kita jadikan dalil, lalu kemudian orang lain pakai dalil, artinya akhirnya terus ribut berdiskusi sampai kita terpuruk tidak pernah berjuang untuk agama ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.